Yang bulan kemarin baru aja masuk rumah sakit. Kenapa, Mi? Sakit. Oke, sakit. Nah, kita tuh sempet panik banget. Aku minta nama ini tuh karena apa? Salah satu karena Hilmi. Tahun baru, tiba-tiba badan dia tuh panas banget. Dia nggak cerita ke siapapun dia nggak cerita. Kita panik, teman-teman yang deket. Aku, Rama, sama Himawan. Kita semua panik. Hilmi tiba-tiba bilang, aku mau operasi. Nah, ini nih yang benar-benar dodot banget dari dia. Karena apa? Karena dia tidak ngomong ke temennya. Dia nggak bilang apapun. Dia ke dokter pun dia nggak ke dokter sebelum dia benar-benar sakit parah. Karena itu, dengan adanya waktu kali ini, aku berharap banget supaya kita lebih awas ke kesehatan kita. Untuk itu, kita menghadirkan 3 orang berbicara. Yang pertama adalah Mas Andi. Yang kedua Isan. Berdiri Isan. Yang ketiga adalah Kemawan. Acara ini nanti insya Allah kita bakal ada setelah Mas Andi, kita bakal jeda untuk sholat isya. Dan mau lanjut sama makannya nggak? Atau nanti abis Isan? Makannya sambil Sholat isya juga. Oke, habis itu baru sambil Isan. Ya. Setelah Mas Andi kita bakalan jeda sholat isya dan sekalian kita menghadirkan ada pisang goreng, ada bercin juga. Jadi Ada musik. Ya ada musik juga. Iya. Katanya Ajib. Gitu. Untuk yang pertama kita mulai mendengarkan pembukaan dari Bapak Ketua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, makasih kepada teman-teman semua yang udah datang. Jadi ya mungkin agak sedikit malam, tapi semoga acara wakaf ini berfungsi lah buat kita semua. Terutama tadi kepada teman kita supaya dia lebih awas dan kesehatannya. Adalah jadi selamat menikmati aja dan semoga membawa gugu. Ya udah. Silakan mulai dari. Maaf. Aku pengen menghadirkan suatu budaya yang baru untuk kita. Karena kita sebagai orang Indonesia kita mendengarkan dan berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kalau ini versinya agak beda, mungkin agak susah untuk menyanyikannya. Tapi aku berharap bisa menyanyikannya dengan jelas bangga sebagai orang Indonesia. Indonesia, bangsa
Mas datang Mas. Hah? Mana dia? Balik antri bunga. Ini langsung. Iya. Ya mungkin di sela-selanya mau kopi dan teh bisa itu silakan. Kita mulai ya. Silakan masuk. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk PPI Hannover yang mengundang saya pada seperti kuliah ya. Saya sebenarnya tidak mau membuat seperti acara kuliah, tapi formatnya seperti ini. Kita sebenarnya sharing. Ini yang saya mungkin lebih tahu lebih dulu, yang saya ingin sharing ke kalian, ke teman-teman semua. Perkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama panjang, silakan panggil saya cukup Sandi. Itu memanjang titel bukan untuk pamer, tapi untuk cerita sedikit. Kalau saya dulu S1 di fisika kedokteran, fisika di penjurusan fisika kedokteran di FMIPA ITB. Lalu S2-nya di teknik elektro, teknik biomedika ITB. Tapi sekarang saya menjadi dosen di FKUI. Long story short, jadi karena dulu S1 dan S2 saya walaupun tidak ada urusan dengan tidak berbau kedokteran, tapi saya semuanya aplikasi di dunia kedokteran. Jadi saya sekarang menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UI di Departemen Fisika Kedokteran. Jadi ini mungkin salah satu doa dan cita-cita yang tidak kesampaian dari seorang ibu yang ingin anaknya menjadi dokter, tapi masuk ke ITB ya. Sekarang menjadi dosennya dokter aja. Hari ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul nyeleneh. Semoga jadi tertarik dengan judul ini. Transmisive player dan pembunuhan berencana sel rambut telinga. Apa hubungannya? Kita bisa lihat di presentasi ini. Kalau kita lihat di ini seharusnya jadi mouse, tapi mouse tidak. Di sebelah kanan kita bisa lihat sel rambut. Apa itu sel rambut yang kita bisa lihat? Ini adalah sel rambut yang sudah rontok, sudah rusak. Akibat apa? Nanti kita bisa lihat juga. Oke, kita mulai. Semoga tidak terlalu lama. Oke. Apa hubungannya? Apa sih? Mulai kok. Sadis. Lagi kita baju. Kenapa ya? Sudah jadi keseharian kita sehari-hari mendengar musik dengan headphone, MP3 player, apapun lah, misalnya chatting dan lain-lain. Sudah menjadi tren sehari-hari sekarang. Dan tentunya sangat nikmat kita bisa mendengarkan musik dengan headphone itu semua frekuensinya terdengar jelas, bass, treble. Kalau yang pendengar musik senang mendengarkan musik di headphone. Lalu apa dosanya mendengar musik dengan headphone? Kita coba lihat. Sekarang kita sedikit perlu belajar tentang maaf ibu dokter tentang pendengaran, fisiologi pendengaran. Kita perlu tahu bagaimana sistem pendengaran kita bisa berjalan. Kalau masih ingat, ada gelombang suara atau gelombang mekanik yang merambat di udara. Gelombang tersebut akan datang ke daun telinga. Lalu struktur daun telinga kita menyebabkan pantulan ke arah liang telinga. Pantul datang ke ini apa bahasa Indonesianya? Gendang telinga. Maaf. Gendang telinga bergetar, akan menggetarkan 3 tulang osikel, lalu menggetarkan cairan di dalam koklea. Lalu apa gunanya si tulang ini? Tulang ini fungsinya mengamplifikasi getaran atau
atau gelombang. Nah, perlu diamplifikasi karena sumber suara kita berasal dari udara, sehingga kita perlu menggetarkan cairan di dalam koklea. Kenapa kita perlu menggetarkan cairan dalam koklea? Karena di sepanjang koklea ini terdapat membran basilar. Apa itu lagi membran basilar? Ya, banyak istilah baru. Yang di atas membran basilar itu terletak sel-sel rambut victim kita pada presentasi hari ini. Kalau kita belah koklea seperti ini penampang lintangnya, ya, getaran tadi kita bisa lihat masuk dari panah warna merah, berputar sampai ke ujung, lalu di ujung dia akan turun lagi ke bawah, ya, dan di tengah-tengahnya ini kita sebut organ Corti, bagian ini, dan yang ini adalah namanya membran basilar yang tadi saya sudah sebut. Membran basilar ini berada sepanjang koklea dari pangkal berputar sampai ke ujung, dan di sepanjang membran basilar terletak sel-sel rambut. Ini ada sel rambut bagian dalam dan sel rambut bagian luar, 3 kolom, yang fungsinya mengubah getaran mekanik menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak untuk diproses. Jadi kalau pernah dengar istilah transduksi atau sensor, nah sebenarnya ini adalah sensor di tubuh manusia yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Canggihnya tenaga manusia. Lalu kenapa perlu ada begitu banyak sel rambut yang berjejer dari pangkal sampai ke ujung koklea? Ternyata misterinya terjawab bahwa di sepanjang koklea itu ada peta frekuensi. Jadi membran basilar itu beresonansi sesuai dengan frekuensi yang kita dengar. Ada yang sudah pernah dengar ini sebelumnya? Kalau hal baru berarti menyenangkan. Kita bisa lihat di sini di pangkal koklea itu membran basilar beresonansi pada frekuensi tinggi. Berjalan terus sampai di ujung itu membran basilar beresonansi pada frekuensi rendah. Jadi ada peta frekuensi di sepanjang koklea. Kita lihat di gambar sebelah kanan. Contohnya ini ada getaran dengan frekuensi tinggi yang sampai ke rendah. Dia akan bergetar di bagian pangkal koklea. Jika ada frekuensi tengah, akan bergetar di bagian tengah koklea. Maaf, ini kokleanya digambarkan ditarik panjang supaya memudahkan. Ini kan bentuknya seperti rumah siput. Dan ini jika untuk frekuensi rendah akan bergetar di ujung atau apex dari koklea. Jadi ada 2 kesimpulan yang kita bisa lihat dari gambar ini. Pertama, di setiap part dari koklea, sepanjang koklea, di membran basilarnya memiliki frekuensi spesifik yang beresonansi terhadap getaran yang masuk ke telinga. Kesimpulan kedua, mau berapapun frekuensi yang masuk ke telinga kita lihat frekuensi tinggi bergetar hanya di sini. Frekuensi rendah, frekuensi tengah bergetar dari pangkal sampai ke tengah, dan frekuensi rendah dari pangkal sampai ke ujung. Jadi berapapun frekuensinya, bagian pangkal dia selalu bergetar. Nanti kita bisa lihat apa hubungannya dengan kerusakan pendengaran. Nah, sekarang manusia bisa mendengar dari frekuensi berapa sampai berapa? Masih ingat? 20 sampai 25. Betul sekali. Tapi di sini kenapa hanya 200 ya? Ya. Jadi ternyata koklea kita dirancang hanya mendengar sampai 200 karena bentuknya sangat kecil. Kalau masih ingat gelombang dengan panjang gelombangnya, semakin kecil frekuensi gelombang, semakin besar panjang gelombangnya.
Jadi semakin rendah 20 Hz, berapa panjang gelombangnya? C sama dengan lambda kali F. G-nya 330. Lambda sebenarnya 330 dibagi F-nya 20 Hz. 33 bagi 2, 15 meter. Ya, jadi tubuh manusia maksimal hanya mungkin 2 meter, tidak bisa menangkap gelombang yang sampai 15 meter. Apalagi si koklea yang hanya sebesar sangat kecil ya. Jadi untuk frekuensi yang sangat rendah, kita dibantu oleh tulang, struktur tulang dalam badan kita. Pernah datang ke konser musik dan merasakan dentuman bass di dada kita? Nah, itu adalah menangkap frekuensi rendah yang disalurkan ke koklea melalui rambatan tulang. Kita lanjut. Kalau kita mau bandingkan pendengaran dari manusia dan hewan, manusia bisa mendengar di audible 20-20 ribu Hz. Lalu ada hewan yang bisa mendengar di daerah di bawah yang bisa kita dengar, yaitu daerah infrasonik yang bisa didengar oleh gajah. Kira-kira bisa bayangkan kenapa kira-kira gajah yang bisa mendengar ini? Dan badannya sangat besar. Jadi panjang gelombang yang dia bisa terima juga bisa lebih rendah secara fisika. Lalu ada frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi daripada yang bisa didengar manusia, yaitu frekuensi ultrasonik. Di sini infra, di sini ultrasonik. Malam. Ada anjing, kucing, tikus. Maaf ya kalau rasa ya. Ada kelelawar yang menggunakan teriakan ultrasoniknya untuk bisa bernavigasi. Lalu ada beluga whale, lalu ada dolphin, lumba-lumba. Oke, saya nggak mau banyak bicara, nanti banyak diskusi aja. Nah, kita kembali sedikit lagi. Dari 20-20 ribu Hz yang bisa didengar manusia, kira-kira bisa tebak ketika percakapan berapa frekuensi yang dipakai untuk mendengar? Apakah dari 20-20 ribu? 100? Silakan. Ada pendapat lain? 1000, going once, going twice? 70. Enggak, 70 terlalu rendah. Pasien 1246. salah. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ternyata frekuensi yang efektif dipakai dalam percakapan manusia sehari-hari itu dari 125 sampai 8000 Hz saja. Kemana sih saya dari 8000 Hz ke atas dan 125 ke bawah? Itu adalah kita mendengar suara lingkungan. Jadi yang digunakan dalam percakapan sendiri sebenarnya hanya 125 sampai 8000 dengan intensitas dari 30 sampai 60 desibel. Oke. Kita lihat di sini ada beberapa konsonan yang kita dengar frekuensi rendah. Kita lihat di sini grafiknya di atas adalah frekuensi, yang dari sumbu Y adalah intensitas atau keras lembutnya suara. Semakin bawah semakin keras. Kita lihat di sini ada konsonan M, D, N, Eng, E, B. Adalah semua yang frekuensi rendah. Dan di sini frekuensi tinggi ada F, T, S, C. Itu semuanya frekuensi tinggi. Biasanya orang tua itu mengalami penurunan pendengaran di frekuensi tinggi. Jadi sudah tua Pak. Jadi biasanya mereka akan kehilangan pendengaran di konsonan-konsonan ini. Tapi mereka masih bisa mendengar jelas konsonan-konsonan yang frekuensi rendah. Lalu kita bisa lihat juga di grafik ini ada beberapa yang sering kita dengar sehari-hari. Ada suara kompresor kulkas,
frekuensi rendah, intensitas rendah. Lalu ada suara daun, frekuensi tengah sampai tinggi dengan intensitas yang rendah. Lalu kita lihat sini ada suara truk, frekuensi rendah tapi intensitas tinggi 100 desibel. Ada suara perbaikan jalan, frekuensi rendah tapi intensitas sangat tinggi. Ada vacuum cleaner, ada suara motor, frekuensi tinggi, intensitas tinggi. Ada suara pesawat terbang, frekuensi tinggi, intensitas sangat-sangat tinggi. Ada suara senapan dan suara konser musik. Nah, sekarang coba kita bayangkan sedang berada di konser musik, kita menonton apa ya, misalnya band, ya apalah ya yang kita suka. Ya, misal Slank. Oke, kita lagi nonton konser musik Slank. Lalu kita ingin berbicara dengan teman di sebelah. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak dengar? Tentu saja karena intensitasnya yang satu sangat keras, yang satu lagi biasanya percakapan manusia hanya yang normal seperti saya berbicara, mungkin saya berbicara kira-kira sampai 70 desibel. Itu tidak bisa melampaui dari intensitas suara di sekeliling kita. Dalam hal ini, konser yang tadinya kita datang untuk menikmati, untuk dinikmati, menjadi sesuatu yang kita tidak inginkan karena mengganggu proses percakapan kita. Oleh karena itu, kita sebut dia sebagai noise atau bising. Jadi, definisinya adalah sesuatu yang kita tidak inginkan, bisa jadi membuat tidak nyaman atau sesuatu yang terlalu keras. Sedangkan definisinya sendiri sangat subjektif, di mana ada orang yang datang ke konser musik karena dia emang ingin menikmati. Ada juga orang tua misalnya tidak ingin datang ke konser musik karena mereka anggap itu sudah noise yang mereka harus hindari. Jadi definisinya lagi-lagi subjektif. Relatif, betul. Terima kasih. Lalu kita harus bisa mengukur suara dan bising. Tadi saya sudah sempat bahas tentang desibel. Jadi desibel itu dari Bapak Alexander Graham Bell, merupakan skala satuan logaritmik. Nah, sekarang siapa yang masih ingat rumus fisika ini? Masih ingat ya pasti ya? Oke, tidak untuk dihafal. Untuk di sini kita bisa lihat skala satuan desibel adalah perbandingan logaritmik dari suatu tekanan terhadap suatu tekanan referensi tertentu. Lalu apa hubungan tekanan dengan suara? Nah, kita coba kembali ke teori suara. Sebenarnya suara adalah perubahan tekanan terhadap waktu. Misal, dawa ini saya bunyikan kurang keras. Dia akan bergetar. Getaran tadi akan menggetarkan udara di kanan kiri di sekelilingnya menjadi kombinasi rapat renggang berdasarkan getaran si dawai. Kita lihat di sini, ini adalah tekanan tinggi, tekanan rendah, tekanan tinggi, tekanan rendah yang menjalar ke segala arah dengan kecepatan tertentu. Perubahan tekanan terhadap waktu inilah yang disebut frekuensi suara. Jika frekuensi rendah, berarti perubahannya lambat. Frekuensi tinggi, perubahannya cepat. Menarik. Lalu yang ini kita sebut dengan decibel sound pressure level karena perubahan perbandingan logaritmik jadi tekanan. Lalu kita juga perlu tahu ada dBA atau A weight sound levels untuk mendekati persepsi pendengaran dari telinga manusia. Nah, sekarang kita kembali ke bising. Ada dua tipe bising. Pertama tipe bising konstan, satu lagi tipe bising impulsif atau ledakan. Kira-kira mana yang paling bahaya dari dua ini? Sekilas. Ledakan. Pernah lihat di film polisi atau penjahat dengan pistol meledakkan di sebelah kuping, lalu dia kesakitan, lalu keluar darah. Kira-kira kenapa?
Gedang telinganya sobek, betul, karena tekanannya sangat tinggi. Tapi berita baiknya, sesuatu kejadian yang sangat bombastis sampai berdarah-darah itu, gedang telinga yang robek bisa sembuh. Semoga betul Bu Dokter. Dan Bapak Dokter juga. Ada 2 dokter di sini. Jadi gedang telinga yang sobek bisa sembuh, bisa intact kembali menjadi gedang telinga yang sempurna. Tapi tipe bising konstan tidak menyebabkan telinga berdarah, tapi perlahan, pasti dan mematikan, membunuh sel-sel rambut di telinga. Itu sebabnya sebenarnya ini yang paling bahaya. Ini kita bisa lihat ada beberapa contoh dari tipe bising, bisa dibaca. Lalu ada beberapa tipe bising berdasarkan intensitas kebisingannya, dari yang paling rendah sampai yang paling bahaya di intensitas sangat tinggi. Daerah hijau masih aman, kuning mulai mengganggu, ada suara kontinuer, ada suara jalanan yang bising, suara truk diesel, lalu mulai warna oranye mulai kita merasa terganggu, suara disco. Siapa yang sering ke disco? Ada suara gergaji mesin. Lalu kita di sini mulai merasa tidak nyaman, threshold of discomfort. Lalu kita mulai merasa sakit di telinga kita, threshold of pain. Dan di atas ini sudah sangat merusak telinga kita. Oke. Yang menarik dari sini, oke, kita bisa lanjut dulu. Karena efek yang merusak dari efek bising konstan, sampai ada peraturan dosis berapa jam per hari manusia mendengar bising lebih dari yang di batas tertentu ya. Di daerah hijau masih aman. Di daerah yang kuning ini yang saya beri panah 85 desibel dBA, itu adalah peraturan di beberapa negara di dunia, peraturan ketenaga kerjaan, di mana setiap tenaga kerja maksimal mendapatkan bising 85 desibel untuk 1 hari bekerja 8 jam.